Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini ingin wawancara eksklusif dengan Bang Muslim Arbi, salah satu tokoh pergerakan sekaligus orang yang cukup dekat dengan Bambang Tri. Konon kabarnya kemarin Pak Muslim sempat datang ke rutan yang hari ini masih Pak Bambang Tri masih berada di sana. Nah, mungkin Bang Muslim boleh menceritakan, Bang, gimana kemarin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beberapa waktu lalu ditelepon oleh Saudara Bambang Tri Mulyono melalui telepon wartel khusus NAPI di LP Sragen. Oke. Setelah pembicaraan itu, lalu kemudian saya datang ke Lapas. Keinginan saya adalah silaturahmi, ya kan? Karena dulu ketika di LP Surakarta itu saya dengan teman-teman juga pernah bertemu dengan Saudara Bambang Tri dan Gus Nur pada waktu itu. Nah, sayangnya, sangat disayangkan, saya tidak bisa jumpa langsung. Saya tidak jumpa langsung dan bisa berbicara dari hati ke hati, berdiskusi panjang dengan Saudara Bambang Tri, yang mana kasus ijazah palsu ini yang semakin merebak sampai hari ini. Nah, lalu kemudian ketika ketemu dengan petugas lapas, ya kan, waktu itu adalah saudara David, tetapi petugas lapas itu tidak mengizinkan saya untuk bisa bertemu dengan alasan lalu didampingi dengan keluarganya. Lalu kemudian setelah itu saya menyampaikan tertelepon kepada saudara Bambang Tri di lapas bahwa saya setelah ketemu dengan saudara David sebagai petugas lapas bisa bertemu dengan Bambang asalkan didampingi oleh keluarganya. Lalu kemudian diberi nomor abangnya, kakaknya, yakni saudara Bambang Sadono. Oke. Nah, lalu Bambang Sadono saya berkomunikasi, tetapi Bambang Sadono seolah-olah dia tanya ngapain, untuk apa katanya. Padahal saya jelas saya adalah kawan dekatnya dan tentunya kan ingin silaturahmi. Untuk apa katanya itu. Intinya Bambang Sadono sebagai abangnya Bambang Tri itu tidak mengizinkan saya untuk bisa bisa bertemu dengan Saudara Bambang Tri di lapas. Oke. Kira itu. Saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri. Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Gitu. Karena itu udah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Oke, yang kedua, Bang Muslim, kalau boleh tahu sekarang Pak Bambang Tri ini posisinya ada di mana dan apakah Pak Muslim tahu kondisinya seperti apa yang terakhir? Nah, kalau melihat pembicaraan bertelepon dan juga melalui video call, saya lihat kondisi Bambang Tri dalam keadaan sehat, ya kan? Cuman memang dia meminta supaya kita memberikan bantuan. Ya tentunya ya apa saja bisa bantuan, ya bagaimana sih orang menderita dalam penjara itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah kenapa putusan untuk Gus Nur dan Bambang Tri itu sama. Nah, dan menjalani penahanan pun sama, ya. 2/3 masa penahanan. Ya. Tetapi Gus Nur sudah bisa bebas, sudah bisa keluar bersyarat. Nah, kan, dan sedangkan Bambang Tri sampai hari ini masih masih tetap di lapas Sragen. Nah, saya bertanya kepada petugas lapas pada waktu itu, saya tanya, katanya mereka sedang mengajukan usulan ke pusat, ya kan? Tetapi menjadi persoalan sekarang, ini seolah-olah tidak ada keadilan di situ, ya kan? Tidak ada keadilan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri yang mana kasusnya kan sama saja itu kan? Betul. Nah itu, jadi saya bertanya kepada Presiden Prabowo, ya kan? Loh, ini dua anak bangsa yang mencari keadilan, ya kan, bertanya tentang persoalan jasa palsu ini. Dan kemudian hukuman itu pun menurut saya tidak adil, ya kan? Kenapa? Pada putusan negeri Solo itu kan menghukum 6 tahun, tetapi ketika banding di Semarang menjadi 4 tahun, ya kan? Lalu itu pada fase yang dituduhkan itu adalah berita hoax. Itu tidak terbukti. Buktinya jasa Jokowi tidak muncul aslinya. Lalu kemudian dituduh menyebarkan kebencian. Bagaimana kebencian orang sekarang ini makin ramai kok? Jadi menurut saya putusan ingkrah baik di Mahkamah Agung ya yang mengatakan ingkrah sehingga mereka menjalani penahanan itu menurut saya juga sangat tidak adil, ya kan? Jadi negara harus bertanggung jawab. Presiden Prabowo harus memperhatikan. Masa orang bertanya saja harus bikin investasi di penjara? Saya kira itu yang paling penting.
Dan saya minta supaya Presiden Prabowo memberitakan kepada Menteri Hukum dan HAM memerintahkan agar segera Bambang Tri dilepaskan sebagaimana saudara Gus Nur. Oke, Bang, kalau boleh tahu, apakah menurut Abang ini ada dugaan dalam tanda kutip karena ijazah Pak Jokowi sedang bergulir viral, apakah ini ada upaya untuk semacam menyembunyikan Bambang Tri agar tidak semakin meluas lagi isu ini? Firman. Jadi hemat saya, kalau dikatakan bahwa ada upaya tanda kutip, ya kan, untuk berusaha supaya jangan melepas, bisa jadi dugaan itu benar adanya. Kenapa? Sekarang ini kan yang bicara tentang ijazah palsu kan Prabowo sudah bicara, lalu kemudian Megawati juga sudah bicara, ya kan, kemudian berbagai rakyat itu sudah bicara, ya kan. Nah, jadi bisa jadi ini ada tekanan. Saya mencurigai ini ada tekanan kepada lapas agar jangan melepaskan Bambang Tri secepatnya, karena suara saya menjadi ramai. Padahal ini tidak benar. Ini pelanggaran HAM, pelanggaran hukum dan keadilan terhadap hak-haknya Bambang Tri. Nggak bisa, ya kan, karena persoalan ini ramai, atau bisa juga ini karena ketakutan pihak Jokowi. Ya kan, kalau misalnya Bambang Tri ini bebas, ya kan, sekarang ini malah dia akan bisa juga menjadi public figure, ya kan, dia akan dikerubuti oleh halayak ramai, oleh publik. Jadi saksi, ya kan, bahkan gugatan-gugatan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Taufik di Surakarta, Solo, juga yang di Sleman, bisa juga Bambang Tri dihadirkan sebagai saksi dalam hal ini, karena dia memang yang pertama sekali menulis tentang buku Jokowi Undercover ini. Oke.